Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiana Rizkia dengan NIM 08201092 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota kelas PMSD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengerjaan soal dari buku Walpole, materi ANOVA atau analisis varians pada pekan 13 yang diberikan oleh Bapak Syalam Ali Wiradinata, Simatupang, SSI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar metode statistika. Untuk soalnya sendiri terdapat 3 nomor. Dan untuk metode pengerjaannya, saya akan menggunakan aplikasi Excel dan Minitab. Saya juga sudah mengsalin atau mengcopy seluruh data dari 3 soal tersebut ke Excel dan Minitab. Baik, langsung saja kita kerjakan. Pertama-tama menggunakan Excel terlebih dahulu. Di sini soal pertama terdapat 5 grup dan masing-masing grup mempunyai 6 data. Pertama-tama kita akan mencari jumlah dari masing-masing grup tersebut. Caranya kita menggunakan rumus sum, yaitu rumus untuk mencari jumlah pada Excel. Kemudian kita blok nilai grup secara keseluruhan, grup 1 secara keseluruhan. Kemudian kita enter. Nah, kita sudah mendapatkan jumlah dari grup 1. Untuk mendapatkan jumlah dari grup 2, grup 3, grup 4, dan grup 5, kita cukup menggesernya, menggeser jumlah grup 1 yang sudah kita dapatkan tadi. Tunggu tanda plus hitam di pojok sebelah kanan bawah, kemudian kita geser ke kanan. Nah, kita akan secara otomatis mendapatkan jumlah dari masing-masing grup. Ini merupakan salah satu cara untuk mempermudah dan mempercepat pengerjaan. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dari TI kuadrat, yaitu jumlahnya dengan cara jumlah dari masing-masing grup tadi kita kuadratkan dengan 2. Sama dengan jumlah grup 1 kita kuadratkan dulu dengan 2. Kemudian kita enter. Setelah itu kita lakukan hal yang sama seperti tadi, kita geser ke kanan. Kita tarik ke kanan untuk mempercepat pengerjaan. Nah, dia akan menampilkan secara otomatis hasil dari TI pangkat 2. Selanjutnya, kita akan mencari jumlah dari TI kuadrat, yaitu dengan menggunakan rumus sum. Karena untuk mencari jumlah, kemudian kita blok nilai TI secara keseluruhan, dan kita enter. Ini merupakan hasil dari jumlahan TI kuadrat. Selanjutnya, kita akan mencari nilai T. Jumlahan dari nilai T, yaitu jumlahan dari ke-30 data di kelima grup tersebut. Caranya sum, kemudian kita select, terus kita blok nilai grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 5 secara keseluruhan. Kemudian kita enter. Setelah kita mendapatkannya, kita akan mencari nilai SSB atau sum of square between group. Yaitu pertama-tama kita akan membagi penjumlahan TI kuadrat dengan nilai N. Jadi kita blok dulu nilai penjumlahannya TI yang sudah kita dapat tadi. Kemudian kita bagikan dengan N atau jumlah data tiap grup, yaitu ada 6 data tiap grup. Kita bagikan dengan 6, kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai T kuadrat dibagi dengan N dikali K.
Nah, caranya sama dengan jumlahan nilai T yang sudah kita dapat tadi, kita blok, kemudian kita pangkatkan dengan 2. Setelah itu kita bagikan dengan nilai N, yaitu 6, dan K, dan kita kalikan dengan K, yaitu banyaknya grup. N-nya 6, K-nya 5, berarti 6 dikali 5 sama dengan 30. Berarti kita akan membagikannya dengan 30. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu akan mengurangkan kolom yang berwarna pink dengan kolom yang berwarna biru untuk mendapatkan nilai SSB. Sama dengan kita blok nilai di kolom berwarna pink, dan kita kurangkan dengan yang di kolom berwarna biru. Ini merupakan hasil dari nilai SSB. Selanjutnya, kita akan mencari nilai MSD, yaitu dengan cara membagikan hasil dari SSB yang sudah kita dapat tadi dengan K dikurang 1. K-nya tadi berjumlah 5, dikurangi dengan 1, sama dengan 4. Jadi kita akan membagikannya dengan 4. Kemudian kita enter. Nah, ini merupakan hasil dari MSB atau Mean Square Between Group. Selanjutnya, kita akan mencari nilai SST. Nilai SST ini dicari dengan mengkuadratkan ke 30 data tadi dengan cara kita blok data pertama di grup 1, kemudian kita kuadratkan. Kemudian kita enter. Setelah itu, kita menggunakan cara cepat seperti tadi. Yang pertama kita lakukan, kita menyeret kolomnya ke samping, kita sesuaikan. Nah, maka dia akan otomatis menampilkan hasil dari data yang kita cari. Selanjutnya kita tarik ke bawah untuk masing-masing grup. Cara seperti ini jika kita mencari secara manual, hasilnya akan sama. Jadi kita akan menggunakan cara ini untuk mempercepat pengerjaan. Setelah itu, kita akan mencari jumlahan dari ke-30 data yang sudah kita kuadratkan tadi. Yaitu dengan rumus sum. Kemudian kita select semua 30 data yang dikuadratkan tadi, kemudian kita enter. Setelah itu, kita mencari nilai T kuadrat dibagi dengan N dikali. Setelah itu, kita akan mencari nilai T kuadrat dibagi dengan N dikali dengan nilai K. Sama dengan jumlahan T yang sudah kita dapatkan di awal, kita pangkatkan dengan 2. Kemudian kita bagikan dengan nilai N, yaitu 6, dan K adalah jumlah grupnya, yaitu 5. Jadi 6 dikali 5, yaitu 30. Jadi kita akan membagikan dengan angka 30. Dan kita enter. Nah, ini sama ya hasilnya seperti tadi. Selanjutnya, untuk mencari nilai SST, kita akan mengurangi kolom yang sudah kita dapatkan tadi di awal, kolom yang berwarna pink, kita kurangkan dengan kolom yang berwarna biru.
Kita enter. Nah, ini merupakan hasil dari nilai SST atau total sum of square. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai SSW atau sum of square within groups. Dengan cara mengurangi nilai SST yang sudah kita dapatkan tadi, ini kita blok, dikurang dengan nilai SSB yang sudah kita dapatkan juga tadi. Kita enter. Nah, ini merupakan nilai dari SSW. Selanjutnya, kita akan mencari nilai MSW, yaitu dengan cara hasil SSW tadi kita blok, kemudian dibagikan dengan nilai K dikali dengan N dikurang 1. N-nya tadi yaitu berjumlah 6, kemudian dikurang 1 menjadi 5, kemudian kita kalikan dengan K-nya yaitu 5. Jadi 25. Kita bagikan dengan 25. Kemudian kita enter. Selanjutnya, kita akan mencari nilai FH, yaitu dengan cara nilai MSB dibagi dengan nilai MSW. Selanjutnya, kita akan mencari nilai MSB. Selanjutnya, kita akan mencari nilai FH, yaitu dengan cara membagikan nilai SSB, kita blok dulu nilai SSB-nya, kemudian kita bagikan dengan nilai MSW, dan kita enter. Nah, ini merupakan hasil dari nilai FA. Baik, setelah kita mendapatkan semua data yang telah kita cari, kita akan membandingkan hasilnya menggunakan Minitab. Di sini saya juga sudah menyalin ketiga data dari ketiga soal tersebut. Jadi kita tinggal mengerjakan. Di mana aplikasi Minitab ini berfungsi untuk membandingkan dan mengecek pengerjaan kita yang sudah kita kerjakan di Excel tadi, apakah benar atau tidak. Baik, langsung saja kita kerjakan. Dengan cara klik statistik, kemudian kita ke ANOVA, kemudian kita ke one way. Nah, setelah di one way, kita memilih responsor data yang kedua. Kita klik, kemudian kita select kelima grup tersebut, kemudian kita klik OK. Nah, dia akan otomatis menampilkan hasil dari ANOVA ke 5 grup tersebut. Selanjutnya kita akan membandingkan hasilnya. Untuk SSB-nya sendiri kita dapatkan 85356 pada Excel dan kita untuk Excel sendiri nilai SSB-nya itu 85356 dan untuk nilai di Minitab-nya juga sama 85356. Untuk nilai SSW-nya yaitu 124020, di Minitab juga sama 124020. Kemudian nilai SST-nya pada Excel kita mendapatkan 209376. Kemudian di Minitab hasilnya juga sama 209377. 。  . 。 . . . . . . . . . 。. . 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 。 . . . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 。 . 。 。 . . . 。 . 。 .
Ini sama saja ya teman-teman, cuma beda pada pembulatan angkanya saja. Pada nilai SST, apabila kita bulatkan, hasilnya juga akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu 2093,77. Selanjutnya, nilai MSB-nya kita dapatkan 21339, di Minitab juga sama 21339. Kemudian nilai MSW-nya 4960,81. Jika kita bulatkan menjadi 49,61, di Minitab juga sama, kita dapatkan 4961. Kemudian FH-nya kita dapatkan 4,30, dan di Minitab juga sama, volume-nya kita dapatkan 4,30. Setelah kita membandingkan dan mengecek, lihat ada persamaan. Terlihat bahwa hasil yang kita peroleh dengan yang di Excel dan di Minitab itu sama. Ini menandakan bahwa pengerjaan kita di Excel sudah benar. Kemudian setelah kita membandingkan hasil yang kita peroleh di Minitab, kita lanjut ke uji statistik. Nah, dengan hipotesis H0 yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 sama dengan mu5. H1-nya yaitu sedikitnya ada 2 mean yang berbeda. Dan untuk statistik ujinya, data yang sudah saya dapatkan di Excel sudah saya salin ke Word. Nah, dari data tersebut didapatkan keputusan bahwa nilai FH sama dengan 4,30 dan F-table sama dengan 3,35, di mana FH ini lebih besar dibandingkan dengan F-table, yaitu 3,35. Maka H0 ditolak, yang berarti bahwa ada perbedaan mean di dalam 5 grup tersebut. Selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2 sendiri pengerjaannya sama dengan nomor 1 yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Jadi saya hanya akan menyebutkan hasil yang sudah saya dapatkan dan saya akan membandingkannya dengan Minitab. Di sini untuk datanya sendiri, di sini ada 6 grup, masing-masing tiap grup memiliki 4 data. Di mana hasil SSB-nya yaitu 5,33, MSB-nya 1,67, dan SSW-nya 62,64, SST-nya 67,97, MSW-nya 3,48, dan untuk FH-nya adalah 0,306. Mari kita bandingkan untuk hasil yang di Excel. Ini saya juga sudah cari. Jadi kita tinggal membandingkan saja. Untuk SSB-nya sama, yaitu 5,338. Di Minitab juga sama, 5,338. Untuk MSB-nya, untuk SSW-nya, yaitu 62,64, kemudian SST-nya yaitu 67,97, nilainya sama dengan yang di Minitab, 67 maksud saya, 67,978. Dan nilai MSB-nya
1,067, kemudian apabila dibulatkan 1,068. Hasilnya sama juga di MITEB, yaitu 1,068, dan untuk MSW-nya 3,48, di MITEB juga sama, hasilnya 3,48, dan untuk FH-nya sendiri yaitu 0,30, sama dengan yang di MITEB yaitu 0,31, yaitu pembulatan dari 0,306. Selanjutnya untuk uji statistik dan keputusannya, uji hipotesis dan keputusannya. Selanjutnya untuk uji hipotesis dan keputusannya, saya sudah juga menyalinkan data yang sudah saya dapat ke Word. Dengan hipotesis H0-nya sama dengan mu1, sama dengan mu2, sama dengan mu3, sama dengan mu4, sama dengan mu5, dan sama dengan mu6. Kemudian H1-nya minimal ada 2 mean yang berbeda. Kemudian uji statistiknya saya sudah salin semua data yang sudah saya dapat. Dapat disimpulkan bahwa nilai FH yaitu 0,31 dan F table yaitu 2,77, di mana FH sendiri kurang dari F table. Maka keputusannya gagal tolak H0, yang berarti H0 diterima atau tidak. Yang berarti H0 diterima atau tidak ada cukup bukti untuk mendukung hipotesis bahwa ada perbedaan di antara 6 mesin. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 3. Di ini terdapat 5 grup, masing-masing grup memiliki 5 data. Langsung saja kita bandingkan menggunakan MITEB yang sudah saya cari juga dengan cara yang sama seperti di awal. Di mana pada Excel kita mendapatkan hasil SSB-nya 78,42, di MITEB juga sama 78,42, kemudian SSW-nya 59,532, di MITEB juga sama 59,53, kemudian SST-nya 137,95, di MITEB juga sama 137,95, kemudian nilai MSB-nya 19,60, di MITEB juga sama 19,605, kemudian nilai MSW-nya yaitu 2,9766, di MITEB juga sama. Apabila dibulatkan, di MITEB juga sama 2,977, yaitu hasil dari pembulatan 2,9766. Kemudian FH-nya sama dengan 6,586, yang jika dibulatkan menjadi 6,59. Hasilnya sama dengan yang di MITEB. Kemudian kita
Selanjutnya kita uji hipotesis, di mana mu A sama dengan mu B, sama dengan mu C, sama dengan mu D, dan sama dengan mu E. Di mana selanjutnya kita uji hipotesis dan pengambilan keputusan pada soal nomor 3, di mana H0 sama dengan mu A, sama dengan mu B, sama dengan mu C, sama dengan mu D, sama dengan mu E. Dan H1-nya minimal ada 2 mean yang berbeda. Dan untuk uji statistiknya sendiri, data yang saya sudah dapatkan di Excel tadi sudah saya masukkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai FH yaitu 6,59 dan F-table-nya itu 2,87. Sehingga dapat dikatakan bahwa FH lebih besar daripada F-table. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, yang berarti menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara 5 merek tablet. Baik, itu merupakan soal yang terakhir. Selesai sudah penjelasan ketiga soal tersebut. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.